Anda kembali menyaksikan Sapa Jember dan saat ini kami tengah membahas stok dan harga beras selama Ramadan dan Lebaran bersama dengan Mas Ade. Terima kasih sudah masih bergabung di Sapa Jember. Mas, biasanya menjelang Ramadan ataupun Lebaran ini ada operasi pasar yang biasanya diupayakan untuk bisa menstabilkan harga beras. Apakah tahun ini kerap dilakukan? Ya, kalau tahun ini kita lakukan, cuman dengan pola yang berbeda ya. Jadi tentunya kalau untuk di tahun ini, operasi pasar kita sesuai dengan instruksi Kementerian Pertanian. Bersinergi dan berkolaborasi dengan PT Pos Indonesia. Nah, untuk Jawa Timur sendiri ada sekitar 72 titik lokasi. Sementara untuk Kabupaten Jember itu ada 2 titik lokasi. Yang pertama lokasi di Rambi Puji, yang kemudian kedua di alun-alun, yang ada di PT Pos itu sendiri. Itu kapan dilaksanakan, Mas Ade? Itu sudah berjalan pada hari Senin kemarin. Berapa kali dilakukan? Sampai dengan bulan 30 hari bulan suci Ramadan. Berjalan. Selama 30 hari 30 ada hari. operasi pasar. Ya. Nah, kenapa 2 titik itu yang menjadi penentu lokasi yang ditentukan? Karena mungkin itu titik-titik atau spot yang telah dilihat atau dilakukan kajian dan laporan dari Dinas Perindak bahwa tingkat keramaian yang ada di situ. Di pusat kota sama di Kecamatan Rambi Puji, ya? perbatasan. Ya. Selama ini antusias masyarakat bagaimana, Mas Ade? Berdasarkan informasi yang kami terima dari rekan-rekan PT Pos ya sangat cukup baik ya kan kalau antusiasnya, karena memang harga yang disajikan itu lebih murah dan harganya di bawah pasaran. Kolaborasi dengan PT Pos sendiri terkait dengan distribusinya atau bagaimana? Kita hanya menyuplai bahan baku, beras dan minyak. Baik, jadi PT Pos hadir di sana dengan peran? Dengan peran sebagai pendistribusi atau pelaku terhadap operasi pasar. Oke, baik. Jadi di Kabupaten Jember selama 30 hari Ramadan ada operasi pasar ya di 2 titik tersebut. Betul. Mas Ade, untuk menjaga ketersediaan beras yang dilakukan Bulog sendiri, bagaimana? Ramadan dan Lebaran tahun ini tentunya ada sedikit perbedaan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Apa yang menjadi kendala tahun ini? Kalau untuk kendala tahun ini sebenarnya mungkin kalau kita lihat dari sisi produksi, Mbak ya, memang kalau kita melakukan panen itu penyerapannya itu masih banyak yang ibaratnya itu kualitas apanya itu gabah ya. Itu dalam artian bagus, tetapi dalam kategori untuk tingkat kadar airnya tinggi. Nah, jadi dalam hal pengelolaan itu juga di tahun 2024 kami juga berupaya semaksimal mungkin dalam rangka untuk penyerapan ini sebagai pembukaan stok nasional tentunya. Seperti itu. Jadi untuk bisa menjadi cadangan atau stok nasional tadi, ini ada kualitas yang harus distandarisasi begitu ya? Betul. Apa saja yang menjadi kendala untuk produk lokal Jember sendiri? Kalau untuk gabah sebenarnya tidak ada kendala, karena sudah sesuai dengan instruksi Presiden bahwa Bulog harus melakukan penyerapan gabah any quality. Nah, sementara kalau beras itu ada ketentuannya. Dalam artian ketentuannya ini sesuai HPP yang diterbitkan dari Bappenas, itu untuk beras sendiri kadar airnya 14% maksimal, kemudian derajat sosonya 100%, brokennya atau butir patah itu maksimal 25% dan menir 2%. Nah, di sini juga kan kita kan melihat nih, kendalanya kan dari penggilingan setempat. Penggilingan di Kabupaten Jember ini ada totalnya 94. Dari 94 penggilingan, ada 25 penggilingan yang kategori besar. Nah, untuk sisanya itu kategori penggilingan yang kecil atau menengah. Jadi mereka ini dengan kecanggihan penggilingan ini juga terkendala dalam menciptakan kualitas beras yang sesuai diharapkan pemerintah. Tapi tentunya hal ini tidak perlu khawatir kepada hal yang dilakukan oleh mitra-mitra penggilingan yang ada di Kabupaten Jember. Bulog di sini juga bisa bekerja sama dengan menyuplai langsung ke sentra penggilingan padi Bulog yang ada di Kabupaten Jember untuk dilakukan penyesuaian kualitasnya. Baik, jadi Bulog sendiri sudah hadir untuk bisa mengupayakan bagaimana kualitas ini bisa menjadi layak untuk stok nasional bahkan. Mas Ade, ketika kita lihat memang di masa Ramadan ini upaya untuk bisa menyediakan beras ini cukup ada effort begitu ya, karena permintaan sendiri dari masyarakat meningkat. Kalau misalkan Anda melihat pola konsumsi masyarakat di bulan-bulan tertentu ini, apakah memang menjadi analisis sendiri bagi Anda? Ya, kalau untuk pola konsumsi masyarakat, ini beda-beda, Mbak. Dia tergantung selera mereka dan preferensi mereka. Nah, seperti halnya kan kalau untuk pola konsumsi ini kan mereka melihat merek ya. Merek apa yang menjadi terkenal, yang menjadi idola mereka, itulah yang mereka konsumsi sampai saat ini. Nah, tentunya kalau untuk merek brand yang
bawah, tetapi kualitas dan rasa yang dinikmati itu biasanya permintaan minat konsumen cukup tinggi juga, tidak menutup kemungkinan. Jadi ada pasar masing-masing dari jenis beras ya? Ada pasarnya masing-masing jenis beras. Jadi tidak melulu bagaimana masyarakat ini mencari yang benar-benar berkualitas, ada juga yang mencari yang kualitas medium, begitu bahkan ya? Itu juga karena faktor mereka itu harga ya, karena kalau harga premium kan tinggi, sementara masyarakat yang ada di Kabupaten Jember sendiri itu tidak semua orang kaya. Ada juga orang yang berpendapatan rendah dan mereka untuk mencapai itu dia tidak bisa. Sementara yang diinginkan keluarganya itu butuh untuk konsumsi harian makanan, jadi mereka terpaksa membeli kualitas beras yang rendah. Iya. Seperti itu. Apalagi di area kampus, mereka UMKM kuliner begitu, hanya dengan kualitas beras yang medium mereka sudah laris begitu sudah ya, laris, karena harga murah ini yang dicari mahasiswa. Betul. Nah, Mas Ade, ada laporan bahwa selama Ramadan limbah makanan ini meningkat biasanya. Apakah ada upaya Bulog untuk bisa mengedukasi masyarakat tentunya? Ya, kalau untuk limbah makanan ini melimpah, itu mungkin di selama bulan suci Ramadan itu kita belum memastikan betul ya informasi seperti itu. Cuman intinya kami mengajak menghimbau kepada seluruh masyarakat bahwa kita sama-sama harus menjaga kebersihan lingkungan maupun kebersihan dalam artian di tempat kita, di mana areal kita itu harus kita lakukan penjagaan seperti itu. Jadi tentunya kesadaran ini harus timbul dari masyarakat itu sendiri. Memang nantinya efek negatifnya apabila terjadi suatu limbah ini beredar kemana-mana itu bisa menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Tentunya bisa jadi menjadi suatu bumerang bagi kita sendiri, ya kan, bagi masyarakat itu sendiri. Iya, Mbak. Jadi anomali yang terjadi ini bisa saja positif atau bahkan negatif ya. Positifnya mungkin peningkatan permintaan beras ini naik karena ada ketentuan berzakat ataupun berbagi selama Ramadan. Tetapi di sisi lain jangan sampai kita sendiri boros begitu ya, tidak habis ketika sudah membeli makanan. Mas Ade, kita lanjutkan di segmen berikutnya, semakin menarik diskusi kita, dan saudara tetaplah bersama kami. Sapa Jember akan segera kembali.